Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdoa untuk orang yang telah meninggal merupakan sebuah anjuran bagi umat Islam. Apalagi yang didoakan itu keluarga sendiri. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya bahwa setiap orang akan terputus hubungannya kepada orang yang masih hidup di dunia kecuali melalui 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, amalan baik seperti membaca Al-Quran juga bisa dihadiahkan untuk almarhum orang tua yang sudah meninggal. Apalagi jika bacaan Al-Quran tersebut sebagian merupakan bentuk doa yang mendoakan si mayit. Pada video kali ini, admin akan memberikan sebuah kisah tentang pahala bacaan surat Yasin yang dirasakan ahli kubur yang telah meninggal dunia. Mau tahu bagaimana kisahnya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya, bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Kisah tentang pahala bacaan surat Yasin yang dirasakan ahli kubur ini termaktub dalam kisah Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyita Minal A'mal karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani halaman 60. Dikabarkan dari Al-Hasan bin Al-Haytham bahwa suatu ketika ia mendengar Abu Bakar Al-Atrushi bin An-Nasr bin Abtimar bercerita, suatu masa terdapat seorang anak laki-laki yang senantiasa mendatangi pekuburan ibunya setiap hari Jumat. Setiap kali bersanding dengan pusara ibunya, ia akan dengan kusyuk melantunkan surat Yasin. Ia terlihat begitu kusyuk. Dibacanya ayat-ayat Al-Quran itu dengan penuh khidmat. Sambil sesekali ketika menghentikan bacaan untuk mengambil napas, ia mengenang masa-masa indah dengan ibunya. Sungguh pemandangan itu begitu memilukan. Melihat seorang anak yang duduk terpekur sambil membaca Al-Quran di samping pusara ibunda tercintanya. Ketika ia telah selesai, ia kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku membagikan pahala membaca surat Yasin ini. Maka jadikanlah bagian itu terhaturkan kepada para arwah yang bersemayam di pekuburan ini." Seminggu kemudian, tepatnya di hari Jumat berikutnya, anak tersebut kembali melakukan rutinitas mingguannya itu. Mendatangi pusara ibunya, duduk dengan kusyuk, dan kemudian melantunkan surat Yasin untuk dihadiahkan kepada ibundanya serta para arwah di pemakaman itu. Tiba-tiba saja saat ia hendak beranjak, datang seorang wanita yang bertanya kepadanya, "Apakah engkau adalah Fulan bin Fulana? Apakah engkau adalah putra dari ibu yang dikubur dalam pusara ini?" "Ya," jawab anak itu singkat. "Sesungguhnya aku memiliki seorang putri yang telah meninggal. Kemudian aku bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, kulihat ia sedang duduk-duduk di samping pusaranya. Kemudian aku bertanya padanya, 'Gerangan apa yang membuatmu terduduk di sini?' Ia lantas menjawab, 'Sesungguhnya Fulan bin Fulanah mendatangi pekuburan ibunya.
Kemudian ia membaca surat Yasin dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada ibunya dan kami, para ahli kubur yang arwahnya bersemayam di pemakaman ini. Maka dari itulah aku mendapatkan manfaatnya sehingga aku diampuni. Subhanallah, dari kisah di atas dapat dipetik hikmah bahwa betapa amal soleh yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dan kemudian pahalanya dihaturkan kepada orang yang sudah meninggal benar-benar tersampaikan. Apalagi jikalau amal tersebut dilakukan di waktu-waktu yang mustajabah, waktu di mana doa seorang hamba berpeluang besar untuk dikabulkan seperti hari Jumat. Sungguh beruntung sekali orang-orang yang mau mempergunakan hari Jumatnya untuk dimuliakan dengan memenuhinya dengan amal-amal kebaikan seperti ziarah kubur dan membaca Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjuluki hari Jumat sebagai Sayyidul Ayam atau induk dari segala hari dalam seminggu. Kisah hikmah lainnya tentang doa yang dirasakan sampai kepada ahli kuburnya adalah kisah Bashishar bin Ghalib. Ia merupakan salah satu ulama salaf. Ia pernah berkata, "Aku bermimpi Robi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, 'Wahai Bashishar, hadiah-hadiahmu selalu sampai kepada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutera.' Aku berkata, 'Bagaimana hal itu bisa terjadi?' Ia menjawab, 'Begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan, maka doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutera. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, 'Terimalah, ini hadiah si fulan kepadamu.'" Tentang kisah-kisah ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya hadis dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka." Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah kisah pahala bacaan surat Yasin yang dirasakan oleh ahli kubur yang sudah meninggal. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita agar selalu mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, terutama keluarga dekat kita. Karena sesungguhnya tiada yang dapat ahli kubur itu lakukan untuk meringankan siksanya kecuali dengan menunggu doa orang yang masih hidup, terutama keluarganya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.